Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai gender dan hubungan diplomatik atau gender dan diplomatic relations. Gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Dalam Webster New World Dictionary, gender adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan. Apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku, gender merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender adalah kelompok atribut dan perilaku secara kultural atau kebudayaan yang ada pada laki-laki dan perempuan. Gender dalam hubungan internasional memiliki konstruksi yang perbedaan laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan dan disosialisasikan di berbagai belahan negara. Gender juga dapat masuk di berbagai sektor, baik sektor politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Gender dapat masuk dalam hubungan internasional adalah dengan melihat bahwa perempuan dan laki-laki itu berbeda baik secara jenis kelamin dan dibedakan lagi secara gender. Ketidaksetaraan gender yang menurut kesejahteraan dan menghambat pembangunan yang akan merugikan masyarakat, baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang memiliki dampak terhadap kemampuan mereka meningkatkan taraf kehidupannya. Ketidaksetaraan gender juga mengurangi produktivitas dalam usaha sehingga mengurangi prospek beratas kemiskinan dan kemajuan ekonomi. Ketidaksetaraan gender juga dapat melemahkan pemerintah suatu negara dan akan dengan demikian berakibat pada buruknya efektivitas kebijakan pembangunan. Masalah gender ini kemudian menjadi perhatian dunia, sehingga masuk dalam agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dan menghasilkan konferensi perempuan internasional pertama yang dilaksanakan di kota Meksiko. Yang terpenting dari laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan suatu negara tidak bisa terlepas dari persoalan kesetaraan gender. Kesetaraan gender dalam kebijakan pembangunan menjadi indikator yang cukup signifikan, karena kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan pemerintah secara efektif. Semakin tinggi apresiasi gender dalam proses perencanaan pembangunan, maka semakin besar upaya suatu negara untuk menekankan angka kemiskinan. Dan sebaliknya, rendahnya apresiasi dimensi gender dalam pembangunan akan meningkatkan angka kemiskinan. Gender adalah cross-cutting issues dalam program-program pemerintah, sehingga promosi pentingnya kolaborasi cross-agensi dan pemberian program dengan gender responsif dapat memperbaiki belanja pemerintah. Republik Pulau Marshall dalam proyek anggaran gendernya mengusulkan kolaborasi cross-agensi pada negosiasi awal tahun anggaran 2004. Sebagai alat penyelesaian permasalahan kehamilan anak remaja yang melibatkan kesehatan, pendidikan, dan masalah-masalah internal. Politik luar negeri mengandung unsur-unsur yang diasosiasikan dengan laki-laki dan maskulinitas seperti kekuatan, kekuasaan, otonomi, kebebasan, rasionalitas. Karakteristik ini sangat dipercayakan kepada laki-laki untuk menjalankan kebijakan luar negeri dan membela kepentingan negara. Berbeda dengan perempuan yang seringkali dicap memiliki sifat-sifat naif, lemah, dan seringkali tidak patriotis, pada umumnya juga diarahkan dan diasosiasikan dengan laki-laki. Ini juga saya akan sedikit membahas mengenai diplomat kolonial pada tahun 1923, yaitu Alexander. Kolonial adalah revolusioner dan salah satu pemimpin utama dari Partai Bolshevik di era revolusi Rusia 1917 tahun 1920-21. Ia menjadi pemimpin obsesi pekerja dalam partai sejak tahun 1923. Dia mengundurkan diri dari aktivitas politik luar negeri dan menjadi diplomat dan duta besar. Pencapaian di ranah internasional. Ketika melihat hak-hak perempuan, sangat membantu untuk memiliki pemahaman tentang feminisme. Pada intinya, feminisme adalah keyakinan bahwa perempuan berhak atas kesetaraan politik, ekonomi, dan sosial. Feminisme berkomitmen untuk memastikan perempuan dapat menikmati hak-hak mereka secara setara dengan laki-laki. Hak tersebutlah yang diperjuangkan oleh para kaum feminisme. Dalam mencapai hak tersebut, banyak hal dan cara yang telah dilewati oleh para kaum feminisme. Dari penolakan dan kecaman hingga penerimaan. Dan pencapaian semua itu telah dilalui oleh kaum feminis. Banyak pencapaian yang telah didapatkan untuk kaum perempuan dari masa ke masa. Yang pertama yaitu hak perempuan sebagai hak asasi manusia. Kaum perempuan mendapatkan hak yang telah mereka perjuangkan selama ini, yaitu hak kesetaraan, layaknya manusia biasa tanpa adanya perbedaan dalam sisi dan bidang apapun.
Secara yuridis, hak-hak perempuan di bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik yang menjadi substansi dari Konvensi CEDAW. Telah diakui dunia internasional, termasuk Indonesia yang telah meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1984 dan sekaligus berkewajiban untuk melaksanakannya. Perjuangan kaum perempuan secara aktivis, perempuan sedunia terus aktif dalam mengikuti perkembangan dunia dengan mengikuti pertemuan-pertemuan internasional, seperti Konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Rio de Janeiro pada tahun 1992, Hak Asasi Manusia tahun 1993, Kependudukan dan Pembangunan di Kairo tahun 1994, dan pertemuan internasional lainnya. Bidang keluarga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, misalnya, fungsi kepala keluarga dan ibu rumah tangga dibedakan yang berdampak luas dalam kehidupan, baik di bidang politik, ketenagakerjaan, kesehatan, budaya, dan lain sebagainya. Dikeluarkan banyaknya undang-undang yang menyangkut akan kesetaraan gender antara perempuan dan lelaki, dan juga undang-undang mengenai perlindungan wanita dari berbagai hal membuat kaum perempuan memiliki senjata perlindungan. Hak yang disepakati dunia internasional dan dimasukkan dalam konvensi CEDAW yaitu dalam keluarga, pernikahan, politik, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, kewarganegaraan, ekonomi, sosial, dan persamaan di muka hukum. Saat ini wanita dapat mengakses faktor produksi, mengakses sumber daya, berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, suatu kebijakan dan perencanaan, serta sekaligus dapat mengontrol dan mengawasi proses kebijakan, merupakan satu pencapaian yang didapatkan oleh kaum perempuan dari ranah internasional yang mempengaruhi ranah nasional hingga kehidupan kaum wanita hingga saat ini. Kemudian pencapaian yang kedua yaitu CEDAW dan protokol opsional. Mengingat bahwa platform aksi Beijing sesuai dengan deklarasi dan program aksi Wina, mendukung proses yang diprakarsai oleh Komisi Status Perempuan dengan tujuan untuk mengelaborasi draft protokol opsional untuk konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang dapat mulai berlaku sesegera mungkin dengan prosedur hak untuk mengajukan petisi. Memperhatikan bahwa platform aksi Beijing juga menyerukan kepada semua negara yang belum meratifikasi atau mengaksesi konvensi untuk melakukannya sesegera mungkin sehingga ratifikasi universal konvensi dapat dicapai pada tahun 2000. Mengadopsi dan membuka untuk penandatanganan, ratifikasi dan aksesi protokol opsional konvensi, yang teksnya dilampirkan pada resolusi ini. Menyerukan pada semua negara yang telah menandatangani, meratifikasi atau mengaksesi konvensi untuk menandatangani dan meratifikasi atau mengaksesi protokol sesegera mungkin. Menekankan bahwa negara-negara pihak pada protokol harus berusaha untuk menghormati hak-hak dan prosedur-prosedur yang diberikan oleh protokol dan bekerjasama dengan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan pada semua tahapan prosesnya berdasarkan protokol. Menekankan juga bahwa dalam memenuhi mandatnya serta fungsinya di bawah protokol, Komite harus terus berpedoman pada prinsip-prinsip non-selektivitas, ketidakberpihakan, dan objektivitas. Meminta komite untuk mengadakan pertemuan-pertemuan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan protokol setelah berlakunya. Di samping pertemuan-pertemuan yang diadakan
Berdasarkan pasal 20 konvensi, durasi pertemuan tersebut akan ditentukan dan jika perlu ditinjau kembali oleh pertemuan negara-negara pihak protokol dengan tunduk pada persetujuan Majelis Umum. Meminta Sekretaris Jenderal untuk menyediakan staf dan fasilitas yang diperlukan untuk kinerja yang efektif dari fungsi komite di bawah protokol setelah berlakunya. Juga meminta Sekretaris Jenderal untuk memasukkan informasi tentang status protokol dalam laporan rutinnya yang diserahkan kepada Majelis Umum tentang status konvensi. Selanjutnya, pencapaian yang ketiga yaitu International Criminal Court. Menyelidiki dan jika diperlukan mengadili individu-individu yang didakwa dengan kejahatan yang paling berat yaitu menjadi perhatian masyarakat internasional. Genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Pengadilan berpartisipasi dalam perjuangan global untuk mengakhiri impunitas. Dan melalui peradilan pidana internasional, pengadilan bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan mereka dan untuk membantu mencegah kejahatan ini terjadi lagi. Pengadilan tidak dapat mencapai tujuan ini sendirian. Sebagai pengadilan terakhir, ia berusaha untuk melengkapi, bukan menggantikan, pengadilan nasional. Diatur oleh perjanjian internasional yang disebut Statuta Roma. ICC adalah pengadilan pidana internasional permanen pertama di dunia. Dalam menuju stabilitas dan perdamaian abadi, keadilan adalah prasyarat utama untuk perdamaian abadi. Keadilan internasional dapat berkontribusi pada perdamaian jangka panjang, stabilitas dan pembangunan yang adil dalam masyarakat pasca konflik. Elemen-elemen ini adalah dasar untuk membangun masa depan yang bebas dari kekerasan. Kemudian yang terakhir yaitu dalam ranah PBB, perempuan dapat bergabung dan berpartisipasi dalam organisasi tersebut. Jika dilihat dalam bidang pekerjaan dan prioritas, UN Women adalah entitas PBB yang didedikasikan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Sebagai juara global untuk perempuan dan anak perempuan, UN Women didirikan untuk mempercepat kemajuan dalam memenuhi kebutuhan mereka di seluruh dunia. UN Women mendukung negara-negara anggota PBB saat mereka menetapkan standar global untuk mencapai kesetaraan gender. Dan bekerja dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk merancang undang-undang, kebijakan, program, dan layanan yang diperlukan untuk memastikan bahwa standar tersebut diterapkan secara efektif dan benar-benar bermanfaat bagi perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia. Ia bekerja secara global untuk mewujudkan visi tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi kenyataan bagi perempuan dan anak perempuan dan berdiri di belakang partisipasi setara perempuan dalam semua aspek kehidupan. Dengan fokus pada 4 prioritas strategis, perempuan memimpin, berpartisipasi, dan mendapatkan manfaat yang sama dari sistem pemerintahan. Perempuan memiliki jaminan pendapatan, pekerjaan yang layak, dan otonomi ekonomi. Semua perempuan dan anak perempuan menjalani kehidupan yang bebas dari segala bentuk kekerasan. Perempuan dan anak perempuan berkontribusi dan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam membangun perdamaian, ketahanan yang berkelanjutan, dan mendapat manfaat yang sama dari pencegahan bencana alam dan konflik serta aksi kemanusiaan. UN Women juga mengkoordinasi dan mempromosikan kerja sistem PBB dalam memajukan kesetaraan gender. Dan dalam semua pertimbangan dan kesepakatan yang terkait dengan Agenda 2030, entitas ini bekerja untuk memposisikan kesetaraan gender sebagai hal mendasar bagi tujuan pembangunan berkelanjutan
dan dunia yang lebih inklusif. Kemudian dalam bentuk status wanita, kesetaraan gender bukan hanya hak asasi manusia yang mendasar, tetapi pencapaiannya memiliki konsekuensi sosial ekonomi yang sangat besar. Pemberdayaan perempuan mendorong ekonomi yang berkembang, memacu produktivitas dan pertumbuhan. Namun ketidaksetaraan gender tetap mengakar kuat di setiap masyarakat. Perempuan tidak memiliki akses di pekerjaan yang layak dan menghadapi segresi pekerjaan dan kesenjangan upah gender. Mereka terlalu sering ditolak aksesnya ke pendidikan dasar dan perawatan kesehatan. Perempuan di seluruh belahan dunia mengalami kekerasan dan diskriminasi. Mereka kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Selama beberapa dekade, PBB telah membuat kemajuan yang signifikan dalam memajukan kesetaraan gender, termasuk melalui kesepakatan penting seperti deklarasi dan platform aksi Beijing dan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Bekerja untuk pemberdayaan dan hak-hak perempuan dan anak perempuan secara global. Peran utama UN Women adalah untuk mendukung badan-badan antar pemerintah seperti Komisi Status Perempuan dalam perumusan kebijakan, standar, dan norma global untuk membantu negara-negara anggota menerapkan standar-standar ini untuk memberikan dukungan teknis dan keuangan yang sesuai kepada negara-negara yang memintanya, dan untuk menjalin kemitraan yang efektif dengan masyarakat sipil. Memimpin dan mengkoordinasi kerjasama sistem PBB tentang kesetaraan gender, serta mempromosikan akuntabilitas, termasuk melalui pemantauan berkala terhadap kemajuan sistem secara keseluruhan selama bertahun-tahun. PBB menghadapi tantangan serius dalam upaya untuk mempromosikan kesetaraan gender secara global, termasuk pendanaan yang tidak memadai dan tidak ada penorong tunggal yang diakui untuk mengarahkan kegiatan PBB dalam masalah kesetaraan gender. Pada Juli 2010, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk UN Women, PBB untuk Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, dalam melakukannya, negara-negara anggota PBB mengambil langkah bersejarah dalam mempercepat tujuan organisasi pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pembentukan UN Women muncul sebagai bagian dari agenda reformasi PBB, menyatukan sumber daya dan mandat untuk dampak yang lebih besar. Ini menggabungkan dan membangun pekerjaan penting dari 4 bagian yang sebelumnya berbeda dari sistem PBB, yang berfokus secara eksklusif dan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Division for the Advancement of Women, International Research on and Training Institute for Advancement of Women, Office and Special Advisor on Gender Issues and Advancement of Women, United Assalamualaikum Nations warahmatullahi Development wabarakatuh. Fund Saya for Saida Women. Rojiniago. Di sini saya akan menjelaskan hak wanita sebagai hak asasi manusia. Hakikat dari kesetaraan gender adalah memastikan kaum perempuan dan laki-laki memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya serta dapat berpartisipasi dan terlibat dalam proses pembangunan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya. Ini termasuk hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan diskriminasi, untuk menikmati kesetaraan gender, kesehatan fisik dan mental tertinggi. Perlindungan perempuan dan anak-anak terhadap segala aktivitas yang hendak mengeksploitasi secara ilegal pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia. Setiap bentuk perdagangan manusia, perempuan, dan anak-anak perempuan, pelanggaran HAM,
hak dan hak buruh yang memperlakukan korban semata sebagai komoditi yang dapat dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali. Dalam rangka perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambatan atau perbudakan. Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan asal-usul, jenis kelamin. Undang-undang Hak Internasional untuk Wanita, termasuk hak yang tidak diatur dalam perjanjian lain, ketentuan yang melindungi hak asasi perempuan ada di semua perjanjian ini. Hak asasi internasional. Apa yang penting tentang CEDAW adalah bahwa CEDAW secara eksklusif dikhususkan untuk kesetaraan gender, salah satu elemen kunci dari tujuan pembangunan milenium. Dalam CEDAW, spesifikasi hak asasi perempuan atas kesetaraan dan non-diskriminasi dijabarkan secara rinci dan berbagai tindakan yang harus diambil untuk mencapai kesetaraan ini dipetakan. Ini di CEDAW juga sifat dan makna diskriminasi berbasis jenis kelamin dan kesetaraan gender diartikulasikan dengan paling jelas. CEDAW telah diratifikasi atau diakses oleh 180 negara pihak. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang telah menandatangani tetapi tidak meratifikasi konvensi tersebut. Pemerintah lain yang belum meratifikasi perjanjian itu termasuk Iran, Palau, Somalia, Sudan, dan Tonga. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Internasional untuk wanita. Setelah Komite CEDAW meninjau kemajuan negara, pihak dan tantangan yang dialaminya dalam mengimplementasikan konvensi, Komite mengeluarkan pengamatan penutup yang memberikan panduan khusus tentang bagaimana kinerja ini dapat ditingkatkan dalam konteks nasional. Mereka mencatat langkah-langkah sukses yang telah diambil untuk mencapai kesetaraan gender. Kemudian mengidentifikasi langkah-langkah paling kritis yang perlu diambil di masa depan untuk mengimplementasikan konvensi. Pengamatan penutup adalah sumber daya yang sangat penting untuk pekerjaan kesetaraan gender. Kita tidak hanya memberikan panduan otoritatif tentang apa yang dibutuhkan CEDAW dalam konteks masing-masing negara, tetapi juga merupakan alat advokasi yang berharga untuk digunakan oleh para pendukung kesetaraan gender untuk mendesak perubahan yang diperlukan negara mereka, termasuk hak yang diatur dalam perjanjian lain. Ketentuan yang melindungi hak asasi perempuan ada di semua perjanjian inti hak asasi manusia internasional. Apa yang penting tentang CEDAW adalah bahwa CEDAW secara eksklusif dikhususkan untuk kesetaraan gender. Salah satu elemen kunci dari tujuan pembangunan milenium dalam CEDAW, spesifikasi hak asasi perempuan atas kesetaraan dan non-diskriminasi dijabarkan secara rinci, dan berbagai tindakan yang harus diambil untuk mencapai kesetaraan ini dipetakan. Di CEDAW juga sifat dan makna diskriminasi berbasis jenis kelamin dan kesetaraan gender diartikulasikan dengan paling jelas. Kewajiban negara penandatanganan, Senat dapat mempertimbangkan untuk memberikan nasihat dan persetujuannya terhadap ratifikasi Amerika Serikat dan Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Selama Kongres ke-114, CEDAW adalah satu-satunya perjanjian hak asasi manusia internasional yang secara khusus membahas hak perempuan. Ini menyerukan kepada negara-negara pihak untuk mengambil langkah-langkah untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di semua bidang kehidupan. CEDAW telah diratifikasi atau diakses oleh 189 negara pihak. Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang telah menandatangani tetapi tidak meratifikasi konvensi tersebut. Bahas mengenai
International Criminal Court, Mahkamah Pidana Internasional atau dalam bahasa Inggris yang disebut juga International Criminal Court atau ICC, adalah pengadilan tetap dan independen pertama yang mampu melakukan penyelidikan dan mengadili setiap orang yang melakukan pelanggaran terberat terhadap hukum kemanusiaan internasional, seperti kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, pembunuhan. Mahkamah Pidana Internasional atau ICC ini dibentuk berdasarkan Statuta Roma, Perjanjian Dasar ICC pada tanggal 1 Juli 2002. Ini perjanjian Mahkamah Pidana Internasional telah diaktifikasi oleh 180 negara, 108 negara, perwakilan di seluruh dunia. Kerangka kerja hukum Mahkamah Pidana Internasional ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Tercatat dalam kurun waktu 4 tahun sejak pendatangan pertama 17 Juli 1998 hingga 11 April 2002, perjanjian Mahkamah Pidana Internasional telah diratifikasi banyak negara dan dijadikan hukum internasional pada tanggal 1 Juli 2002. Sejak pengadilan dibentuk bulan Juli 2002, Mahkamah Organisasi Utama Pengadilan atau kantor jaksa penuntut kepresidenan atau hakim dan pejabat jabatan sipil sejak Desember 2005, kantor jaksa penuntut diketuai oleh Jaksa Luis Merano atau kantor jaksa penuntut Mahkamah Pidana Internasional baru-baru ini sedang meneliti 8 situasi di 4 benua termasuk Afrika Tengah dan Pantai Gading. Dari pengalaman sejarah hidup umat manusia selama berabad-abad yang penuh dengan tidak kekerasan terburuk di mana lebih dari 86 juta warga sipil tewas, sebagian besar dan perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 170 juta orang dirampas hak-haknya, harta benda dan harga dirinya tanpa adanya pemberian keadilan memadai. Majelis Umum PBB di tahun 1948 mengakui perlu adanya mekanisme tetap untuk mengadili pembunuhan massal dan kejahatan perang. Sejak saat itu banyak undang-undang atau perjanjian konvensi dan protokol membatasi melarangnya segala hal yang menyangkut kejahatan perang hingga gas beracun dan senjata kimia. Dari tindakan dari agresi International Criminal Court adalah suatu mahkamah yudisial permanen yang bersifat diri dan berkala internasional untuk mengadili criminal of genocide, criminal against humanity, war crimes, dan crimes of aggression sebagai four core of international crimes yang merupakan hostis human generis atau International Criminal Court. Term internasional di sini menunjukkan pada suatu realitas lembaga hukum yang bersifat permanen dan mandiri, berbentuk pengadilan atau mahkamah pidana, digagas dan dibentuk oleh PBB dan Roma. Tentang pembentukan ICC diberikan kewenangan untuk menyelidiki, mengadili, dan memidana individu tanpa memandang official capacity yang dimiliki oleh individu tersebut dalam negara nasionalnya. ICC sendiri dibentuk berdasarkan Statuta Roma, yaitu sebuah perjanjian yang disepakati pada tahun 1989. Kejahatan-kejahatan yang hukum internasional ditetapkan sebagai delicto jus genelium karena sifatnya yang sangat potensial menciptakan suatu keterlibatan, ketidakamanan, atau menghancurkan perdamaian dunia. Tidak peduli apakah ia seorang kepala negara atau kepala pemerintah, komandan militer, atau sebagai atasan seorang sipil atau tentara bayaran. Asalkan terbukti bersalah melakukan kejahatan yang menjadi yurisdiksi kriminal ICC, maka individu demikian itu harus dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana atau shall be individually responsible. Dan jika terbukti bersalah, maka atau pejabat yang bersangkutan harus dipidana atau liable for punishment, dan pada akhirnya sangat merugikan kepentingan state nations. ICC yang berkedudukan di Den Haag ini dilengkapi dengan yurisdiksi kriminal namun terbatas pada kejahatan genosida atau the crime of genocide, kejahatan terhadap kemanusiaan, crimes against humanity, dan kejahatan perang, the crimes of aggression, dan kejahatan agresi, the crime of aggression. Keempat kejahatan ini disebut dengan four core crimes. Yurisdiksi lainnya yang dimiliki adalah yurisdiksi personal dan yurisdiksi teritorial. Term internasional kedua adalah International Criminal Policy yang lebih merujuk kepada suatu usaha rasional dari negara-negara di dunia untuk secara bersama-sama menanggulangi four core crimes yang dimaksud dengan pelanggaran terhadap delicto jus genelium. Diperlakukannya penanggulangan secara bersama melalui kebijakan penanggulangan secara internasional karena perbuatan-perbuatan dimaksud memiliki unsur-unsur threat. Namun unsur yang menjustifikasi perlunya International Crime Policy terhadap kejahatan internasional di atas menurut Bascioni adalah unsur kebutuhan operation of state necessary of
enforce, yakni kebutuhan bekerjasama antara negara-negara untuk melakukan penegakan hukum atau penanggulangan terhadap kejahatan internasional. Sedangkan internasional yang ketiga adalah international crime. Internasional ini mengacu pada perbuatan negara di dunia yang dinyatakan dan ditetapkan sebagai hostage human generis yang nilai berpotensi menciptakan ketidaktertiban, ketidakamanan, dan menghancurkan perdamaian dunia, dan akhirnya mengganggu dan merugikan kepentingan negara-negara nasional. Oleh karena itu sangat dibutuhkan international criminal policy sebagai usaha rasional dari state nation untuk menanggulanginya. National state sangat membutuhkan international criminal policy by panel as common necessity yang direlasikan melakukan pembentukan ICC sebagai reflection of cooperation of state necessary to enforce of an act which constitute a crime under international law sejak diberlakukan Statuta Roma pada tanggal 1 Juli 2002. Baiklah, kemudian saya akan membahas mengenai Konferensi Perempuan Internasional dan peran NGO. Maraknya permasalahan gender yang dialami dan terjadi di seluruh ranah internasional membuat isu gender menjadi salah satu isu yang diangkat dan masuk dalam agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berdasarkan pada usulan dari Commission on the Status of Women (CSW). Kemudian pada tahun 1975 diadakanlah Konferensi Perempuan Internasional pertama yang diselenggarakan di Mexico City. Pada konferensi ini, hak-hak perempuan dibicarakan sebatas upaya untuk meninjau kembali apakah peraturan atau perundangan mengenai perempuan sesuai dengan instrumen internasional yang ada serta bagaimana upaya memperkuatnya, dan juga memunculkan gagasan untuk membuat rancangan hak-hak perempuan yang ada yang dapat berlaku secara universal yang menghasilkan konvensi perempuan. Konferensi ini juga bertujuan untuk menyusun kerangka kerja dunia tentang perempuan. Konferensi ini mendesak adanya sebuah konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini kemudian diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1979. Ada 64 negara yang menandatangani konvensi dan 2 negara meratifikasi pada saat acara khusus tersebut dilakukan. Pada tanggal 3 September 1981, konvensi dinyatakan telah berlaku. Kemudian di dalam slide ini terdapat 3 poin utama, yaitu Importance of International Forum for Women yang memiliki arti pentingnya forum internasional untuk wanita. Pentingnya forum internasional untuk wanita dapat dilihat dari pencapaian-pencapaian yang telah dihasilkan oleh mereka di ranah internasional. Forum internasional sangat memiliki manfaat yang besar untuk kaum wanita karena di sana mereka dapat memperjuangkan hak-hak yang wanita belum dapatkan dan akan lebih didengar daripada di ranah nasional itu sendiri. Akan sangat sulit bagi wanita untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan dan untuk mendapatkan hak-hak kesetaraan gender dan hak asasi manusia lainnya. Karena di forum internasional, kaum wanita dapat diwakili oleh berbagai aktor yang berupaya menggunakan forum internasional. Kemudian, terdapat poin kedua yaitu Power of NGOs at International Level, yang memiliki arti kekuatan NGO di tingkat internasional, yaitu NGO berhasil mempengaruhi masyarakat dunia dalam menyuarakan tuntutan demi memenuhi dan memperjuangkan kepentingan berbagai jenis golongan rakyat yang berbeda dari segi bahasa, ras, etnis, dan terutama gender. NGO menggunakan jejaring yang dimilikinya baik dengan sesama NGO maupun dengan bantuan para donor dan relawan untuk memberikan bantuan kepada para kaum wanita dalam memperjuangkan hak-haknya. Mereka juga dapat meminta bantuan dari kerjasama antar forum NGO. Kemudian, peran NGO. NGO memiliki peran yang besar dalam menegakkan hak-hak wanita dan kesetaraan gender. NGO dapat menjadi wakil bagi berbagai aktor yang berupaya menggunakan forum internasional, terutama khususnya kaum wanita. NGO dapat mengembangkan pembangunan dalam kehidupan kaum wanita di aspek-aspek tertentu dan hal ini tentunya berorientasi terhadap adanya kemajuan untuk kaum wanita itu sendiri, sehingga nantinya bisa berkembang serta berpikir secara maju. NGO juga dapat mendorong inovasi berkelanjutan yang menyangkut akan gender dan kaum wanita. Hal ini bisa muncul dari berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Kemudian poin ketiga yaitu Internet Blogging and Communication. Dalam pandangan sosial atau social shaping, gender juga membentuk pembangunan dan pemaknaan mengenai teknologi. Teknologi dan sosial media dapat melakukan perubahan sehingga masyarakat dapat memainkan peran dalam pembangunan gender dengan menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru mengenai bagaimana peran gender dapat berlaku dalam wilayah yang baru. Keterlibatan wanita dengan sosial media sangat dominan, terutama dalam media sosial, media massa,
seperti televisi, smartphone, internet, surat kabar, blog, dan sebagainya. Dalam sosial media akan memunculkan komunitas-komunitas yang memiliki minat, ketertarikan, dan visi misi yang sama. Dan hal tersebut dapat membentuk komunitas blogger wanita. Forum tersebut akan menjadi tempat untuk sharing akan minat yang sama maupun pengalaman yang sama. Keikutsertaan perempuan dalam dunia maya ini didukung oleh berbagai hal termasuk berkembangnya cyberfeminisme. Cyberfeminisme menyatakan hubungan antara perempuan dengan teknologi telekomunikasi baru. Cyberfeminisme adalah sebuah pemberontakan pada budaya patriarkal dunia yang menuntut perubahan hubungan antara perempuan dengan komputer, serta rantai hubungan dan komunikasi. Cyberfeminisme menekankan pada peran utama gender dalam hubungan sosial dan sebagai akibat dari penindasan perempuan. Di Amerika sendiri banyak website dan situs berbasis gender seperti woman.com yang memberikan konten online yang jumlahnya lebih dari 90.000 halaman. Berisi hal-hal yang berkaitan dengan perempuan secara tradisional, tetapi juga memungkinkan terbentuknya forum dan obrolan mengenai topik gender secara tradisional. Kesimpulan yang kami dapatkan dari presentasi kelompok kami adalah bahwa gender sebagai perbedaan sosial yang membedakan perempuan dan laki-laki. Gender merupakan suatu studi yang sangat kompleks, yang saling memiliki keterkaitan dalam kehidupan sehari-hari maupun ke dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Terjadinya pergeseran ketimpangan sosial ini yang membuat kaum wanita berontak dan mulai memperjuangkan hak-hak kaum perempuan yang tidak didapatkan saat itu, termasuk hak kesetaraan gender. Begitu pula dengan ranah perpolitikan hubungan internasional. Hubungan internasional dipenuhi oleh patriarki, maskulinitas, dan feminisme. Hal ini membuktikan bahwa wanita juga dapat menduduki jabatan dan memimpin dengan baik layaknya laki-laki. Hal ini membuktikan bahwa wanita dapat menggeluti dan berkecimpung dalam ranah perpolitikan, mau itu nasional ataupun internasional. Dengan terbuktinya banyak sekarang wanita yang dipersilahkan untuk menduduki jabatan-jabatan penting di perusahaan maupun di pemerintahan, mau itu di nasional maupun internasional. Dan hal ini membuktikan bahwa wanita dapat memimpin dengan baik layaknya laki-laki juga. Sekian, terima kasih dari presentasi kelompok kami.